Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa baik, menuntun kehidupan kita hari demi hari. Sehingga malam hari ini kita masih memperoleh kekuatan, kita masih memperoleh segala sesuatunya, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama memuji Tuhan, menyanyikan pujian di dalam buku KPPK nomor 319. Tak hentinya ku puji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhanku. Jangan takut, ku besertamu, bukan jaga hidupmu. Yesus, Yesus Tuhan, nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, Yesus Tuhan, nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhanku. Ku besertamu, bukan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa kami ingin selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu senantiasa baik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami jalani, lakukan, alami, Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur hari ini dan malam ini kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dalam kebaktian doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa dan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, setiap manusia pasti memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hidupnya.
Dan yang sering kali terjadi atau umumnya adalah tiap orang pasti akan membanggakan apa yang menjadi kekuatannya. Tidak ada yang akan membanggakan kelemahannya. Jangankan untuk dibanggakan, kelemahan itu sebisa mungkin kita harus tutupi. Kalau bisa jangan sampai orang lain itu tahu kalau kita memiliki kelemahan. Nah, apalagi jika orang tersebut memiliki kedudukan atau memiliki reputasi yang baik, biasanya makin terkenal akan semakin keras usaha seseorang untuk menutupi kekurangannya dan kelemahannya. Nah, jika sampai ada orang yang mengetahui kelemahannya, itu dianggap bisa menghancurkan reputasinya. Nah, tapi tidak demikian dengan Paulus. Paulus kita tahu bahwa ia adalah rasul terbesar sepanjang masa. Dia adalah penulis beberapa surat atau Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Dalam masa pelayanannya dia membangun banyak gereja, membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat, membuat KKR dan banyak orang bertobat karena Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang begitu luar biasa. Tetapi walaupun demikian, ia tidak membanggakan kekuatan dan kelebihannya. Ia pun juga tidak menutupi apa yang menjadi kelemahannya. Meskipun ia pernah memohon kepada Tuhan agar mengambil yang disebut duri di dalam dagingnya. Ada banyak tafsiran yang mengatakan tentang duri dalam daging ini. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit yang dialami oleh Paulus. Nah, tidak cuma sekali Paulus memohon hal ini kepada Tuhan, tetapi 3 kali. Namun apa jawaban Tuhan? Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, meskipun Allah tidak melenyapkan kelemahan Paulus, tetapi Allah berjanji untuk menunjukkan kuasanya di dalam diri Paulus. Jadi justru kelemahannya itu ia jadikan alasan untuk dia bermegah di dalam Kristus. Alasannya jelas, yaitu Paulus tidak menganggap sebuah kelemahan, keterbatasan itu sebagai sesuatu yang negatif. Ia memandang kelemahannya itu sebagai alasan untuk dapat terus mengandalkan Tuhan. Untuk dia terus bergantung pada Tuhan yang memberinya kekuatan dan yang memberinya penghiburan. Nah, Paulus bangga karena dari kelemahannya itulah. Pada akhirnya ia melihat, ia merasakan sendiri betapa kuasa Tuhan itu nyata menolong kehidupannya. Dari kelemahannya ini atau yang dia miliki ini, itulah yang dia dapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin di antara kita ada yang memiliki kelemahan dalam banyak hal. Kelemahan dalam pendidikan, yang lain mungkin memiliki kelemahan dalam hal keuangan, yang lain lagi mungkin memiliki kelemahan secara fisik, entah itu sakit atau disabilitas. Yang lain mungkin punya kelemahan dalam aspek emosional lainnya, seperti sakit hati, kepahitan, dan luka batin yang lainnya. Dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan lain. Dan yang pasti semua orang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Nah, saudara, namun masalah sebenarnya atau masalah utamanya bukanlah kelemahan itu, tetapi bagaimana respon kita terhadap kelemahan itu. Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang yang merasa diri pintar, merasa diri kuat, dan yang selalu mengandalkan diri sendiri. Tetapi Tuhan justru berkenan pada orang-orang yang mau dengan rendah hati, mau dengan tulus mengakui kelemahan yang dimiliki dan kemudian berserah penuh kepada Tuhan.
Tuhan memang mengizinkan kita memiliki kelemahan agar kita dapat senantiasa rendah hati, agar kita bergantung penuh pada Tuhan, agar kita selalu mengandalkan Tuhan, agar kuasa Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita. Ingatlah yang Rasul Paulus katakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita tidak perlu untuk menambahkan hal yang lain untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan kita. Jadi jangan biarkan kelemahan atau kekurangan kita membuat kita rendah hati, membuat kita malu. Tetapi seharusnya kelemahan itu menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan ada di sana menuntun dan menyertai hidup kita. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa hal yang akan kita doakan. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa untuk renovasi gedung gereja yang terus dilakukan hingga hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin, memberkati agar semua yang dikerjakan, yang dilakukan dalam renovasi ini boleh berjalan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada Engkau dalam doa kami. Kami berdoa untuk renovasi gereja yang terus dilakukan hingga hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati dan menyatakan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan dan menyertai gereja kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang melingkupi gereja kami sehingga renovasi ini boleh berjalan lancar. Kami bersyukur untuk beberapa bagian, beberapa sisi yang sudah selesai dikerjakan. Kami juga bersyukur untuk dana yang boleh cukup dan terpenuhi. Itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan kepada gereja kami. Kami berdoa untuk para pekerja di dalam proses renovasi ini. Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan yang baik. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dalam menyelesaikan renovasi ini. Penyelesaian bagian depan gereja dan pemasangan lift juga kami berdoa agar Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin di dalam proses penyelesaian renovasi ini. Tuhan tolong dan berkati pekerjaan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Kami percaya hanya Engkau saja yang akan mencukupkan dan menyertai di dalam proses renovasi gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring oleh karena sakit yang mereka alami ataupun perawatan yang mereka lakukan hingga hari ini. Kita berdoa buat mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan, menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga datang mendoakan jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah yang berkuasa memimpin dan menuntun kehidupan kami. Kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan yang menghibur. Kami mohon biarlah belas kasihan dari Tuhan selalu menyertai dan menuntun hidup mereka. Dan jika Engkau mengizinkan, Engkau boleh menjamah mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Pimpin terus mereka Tuhan, kuatkan hati dan iman mereka agar mereka selalu mengandalkan dan bersandar penuh kepada Tuhan. Mungkin mereka saat ini diliputi oleh rasa sakit dan sedih. Kami mohon belas kasihan dan kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan dan menghibur mereka. Berkati untuk setiap pengobatan, berkati untuk setiap perawatan yang mereka jalani. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam kendali Tuhan. Engkau juga bekerja melalui obat-obatan yang mereka minum, agar itu memberi mereka pemulihan yang baik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin hidup mereka.
Tidak lupa juga kami berdoa untuk keluarga yang terus mendukung dan merawat mereka yang sakit. Tuhan karuniakan kekuatan, hibur dan kuatkan mereka, beri kesabaran, beri kesehatan yang baik juga kepada mereka untuk menjaga, mendukung, merawat keluarga mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian yang ketiga, mari kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita mendoakan untuk sekolah ini, doakan untuk yayasan, dirper, guru-guru dan siswa yang belajar di sana. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Mulai dari unit TK sampai kepada tingkat SMP. Kami bersyukur mereka telah kembali masuk belajar setelah beberapa waktu libur. Kami bersyukur juga untuk jumlah murid yang Tuhan berikan kepada sekolah ini untuk dididik. Biarlah semuanya itu di dalam penyertaan Tuhan untuk sekolah kami. Tuhan tolong para murid yang belajar agar mereka terus giat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mampukan mereka untuk menerima setiap pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Berikanlah kepada mereka hikmat dan didikan agar apa yang diajarkan guru-guru kepada mereka, mereka boleh terima dengan baik. Tuhan berkati juga untuk badan pengurus yayasan, dirpel, kepala sekolah, guru-guru dan karyawan. Berkati setiap usaha mereka dan beri mereka kesehatan agar selalu diliputi sukacita dalam mengajar para murid yang ada di sekolah ini. Engkau juga memimpin agar suasana sekolah selalu diliputi dengan kebersamaan dan kasih. Dan tuntun kehidupan mereka untuk mereka selalu giat melayani Tuhan. Tolong untuk para murid, jauhkan mereka dari segala godaan yang merusak masa depan mereka. Biarlah Tuhan juga menjaga dan melindungi sekolah kami agar menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Berkati untuk setiap program juga yang direncanakan untuk kemajuan sekolah ini. Tuhan campur tangan di dalam semua yang direncanakan agar itu boleh terlaksana di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk pemimpin dari presiden sampai kepada para pemimpin yang ada di setiap daerah dan provinsi. Kita mendoakan agar mereka boleh menjalankan tugas, tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa untuk kedamaian, permasalahan yang ada dalam bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini juga kami datang dalam doa-doa kami, memanjatkan doa kami untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin dalam bangsa kami, baik dari presiden sampai kepada para pemimpin yang ada di setiap daerah dan provinsi. Beri mereka hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat dan bangsa kami. Di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dalam tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, Tuhan mampukan. Berikan hikmat kepada mereka boleh melakukan segalanya dengan baik. Tuhan tolong juga untuk situasi pandemi yang masih terjadi di negara kami. Kami mohon biarlah Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Tuhan yang boleh memimpin setiap kami agar kami tetap mentaati, mengikuti aturan yang ada. Boleh taat kepada protokol kesehatan selama pandemi ini. Agar semua boleh cepat berlalu dan semua boleh dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus dilakukan hingga hari ini. Dan kami percaya bahwa itu akan semakin baik dan Tuhan boleh memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk segala permasalahan, pergumulan yang ada dalam bangsa kami, apapun itu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang bekerja dan memulihkan, bahkan memberikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami.
di tengah-tengah krisis global yang terjadi saat ini, yang dunia alami saat ini. Krisis pangan, energi, oleh karena perang. Kami bersyukur Engkau masih memelihara bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas seluruh hidup, seluruh bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Tuhan pulihkan keadaan bangsa, dunia, tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kebaktian umum yang pertama dan kedua minggu ini. Mari kita berdoa untuk semua rekan-rekan kita yang akan melayani, secara khusus untuk saudara Michael Dev yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur malam hari ini kami mendoakan untuk rekan-rekan kami yang akan melayani Tuhan di dalam ibadah yang pertama dan kedua pada minggu ini. Tuhan tolong mereka di dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan ini. Tuhan yang memampukan mereka, memberikan hikmat kemampuan agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk memimpin kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Berkati untuk saudara Michael Dev yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong dia dalam persiapan yang dia lakukan untuk menyiapkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan mampukan dan Tuhan tolong hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan yang pimpin jalan, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya. Di bawahnya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh menuntun dan memimpin kami dalam kebaktian doa kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami sudah naikkan, nyanyikan, itu memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan,
itu menjadi berkat bagi kami, dan doa-doa yang sudah kami panjatkan di hadapan-Mu malam hari ini, kami yakin bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan kami akan istirahat malam hari ini. Kami mohon penjagaan dari Tuhan boleh melindungi kami dalam istirahat kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, demikianlah ibadah doa kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.